Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang adab-adab penyembelihan dalam syariat. Karena dalam menyembelih syariat kita harus berbuat ihsan. Kata Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Rasulullah, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah dan berbuat ihsanlah dalam tata cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah seseorang dari kalian mempertajam goloknya. Ya wal yurih dzabihatah, dan hendaklah ia membuat hewan kurban tersebut tidak tersiksa. Maka adab yang pertama adalah bahwa kita dalam menyembelih kurban ya udhiyah ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan karena menyembelih untuk syayatin ataupun orang yang sudah meninggal dunia, karena itu semua sembelihan-sembelihan yang haram. Ya bahkan termasuk yang diharamkan oleh Allah, wa ma uhilla li ghairillahi bih, yaitu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kambing yang disembelih oleh Rasulullah SAW adalah kambing yang berwarna putih, di mana disebutkan dalam satu riwayat bahwa kambingnya Rasulullah SAW itu amlahain aqranain, berwarna putih, dua kambing yang berwarna putih dan bertanduk, di mana di sekitar matanya ya yang duru fi sawad, dalam satu riwayat begitu, yaitu hitam sekitar matanya. Wa yata'u fi sawab fasfi sawad, dan kakinya juga ya hitam. Badannya putih. Maka ini adalah merupakan sifat daripada kambingnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa kambing yang paling utama berwarna putih, setelahnya yaitu yang selain putih, kemudian setelahnya lagi yang warna hitam. Apakah dia syaratkan harus jantan? Tidak. Kambing apa saja silahkan. Namun tentunya yang lebih utama adalah yang paling mahal harganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hewan-hewan kurban itu adalah bahimatul an'am. Apa itu? Unta, sapi dan kambing. Yang paling utama apa? Unta. Setelahnya apa? Sapi. Setelahnya kemudian kambing. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, adab selanjutnya di dalam menyembelih yaitu jangan lupa membaca bismillah ya Allahu akbar di saat kita menyembelih. Ya, dan kita niatkan, karena Rasulullah SAW meniatkan hadza anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk ahli baitku. Dan ingat, yang paling utama menyembelih itu kita sendiri. Karena yang diinginkan adalah tujuannya adalah ibadah menyembelihnya, akhi. Ya. Maka dari itulah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka mengirim untanya, kambingnya di tempat lain, yang menyembelihkannya orang lain. Tentu itu tidak utama. Yang utama, yang pertama adalah kita menyembelih kambing di tempat kita sendiri. Ya. Yang kedua, yang paling utama adalah kita sendiri yang menyembelih. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah ibadah menyembelihnya, bukan sebatas kambingnya, bukan sebatas dagingnya, bukan. Ya, akan tetapi yang paling utama adalah ibadah menyembelihnya itu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sesungguhnya salatku, sembelihanku. Ini menunjukkan bahwa sembelihan itu ibadah. Nah, ini akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka kita menyembelih dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kita niatkan. Kalau ternyata kita menyembelih untuk orang lain, maka pada waktu itu kita menyembelih dengan mengucapkan dengan mengatakan begini, misalnya hadza an fulan bin fulan, kita sebutkan namanya fulan bin fulan an wa an ahli baitihi.
Ya, bismillahi Allahu akbar kemudian kita sembelih. Ini akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Di antara adab yang harus kita perhatikan di dalam menyembelih. Kemudian di antara adabnya juga kita tidak boleh mengasah golok atau pisau di depan kambingnya. Sebutkan dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani atau disahihkan Syekh Albani rahimahullah dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki yang mengasah goloknya di hadapan kambingnya. Maka apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, turidu antumita mauta? Apakah kamu hendak membunuhnya berkali-kali? Subhanallah, karena hewan pun mempunyai perasaan yang harus dijaga. Maka haram hukumnya menyembelih atau mengasah pisau atau golok di hadapan si kambing atau hewan yang hendak kita sembelih. Demikian pula menyembelihnya pun tidak boleh di hadapan mereka. Karena mereka pun, kambing atau hewan pun mempunyai perasaan. Ini menunjukkan betapa luhurnya Islam, akhwat Islam azakumullah yakum. Baik, kemudian bagaimana tata cara menyembelihnya? Pertama, ya, kita pegang kedua kakinya. Silakan Bang Heru dibantu. Nah, kita pegang kedua kakinya. Kita hadapkan ke kiblat. Ini tercekik. Sebentar. Kita hadapkan ke kiblat. Kemudian adalah Rasulullah SAW memegang sofhah. Bagian leher bagian bawahnya. Lalu kemudian kita sembelih bagian lehernya ini. Ya. Kita sembelih begini sampai putus wadajnya. Wadaj itu adalah urat yang ada di samping kanan kiri leher si kambing ini. Ya, sampai putus, ya, keluar darah dan dibiarkan beberapa saat sampai betul-betul kita yakin dia sudah mati. Kemudian setelah itu baru kemudian kita, ya, dengan cara dikeletin dan yang lainnya. Demikian akhul Islam, jazakumullah wa iyyakum. Di antara adab-adab yang hendaknya kita ketahui di dalam penyembelihan syariat, sesuai syariat, agar kita tentunya penyembelihan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.